밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifaulia dengan NIM 2311089, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Edi Wuluyo, MSI. Di video kali ini kami ditugaskan untuk membahas 3 materi pembahasan. Yang pertama tentang ijma, dan yang kedua tentang istinbat, yang ketiga tentang qiyas. Dari ketiga materi pembahasan tersebut ada poin-poin pembahasan. Yang pertama tentang definisi, dan kedua dalil, ketiga implementasi atau penerapannya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang ijma. Pengertian ijma dalam bahasa Arab, kata ijma secara harfiah berarti kesepakatan atau persetujuan bersama. Sedangkan menurut istilah, ijma berarti kesepakatan seluruh ulama mujtahid umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tentang suatu hukum syar'i. Tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Ijma dilakukan oleh para mujtahid, yakni orang yang melakukan ijtihad. Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahidlah yang diperhitungkan pendapatnya. Mengutip jurnal Konsep Ijma dalam Usul Fikih dan Klaim Gerakan Islam, tulisan Jamim Thohari 2019. Kriteria mujtahid adalah orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik. Ia juga menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, memahami ayat Al-Quran dan hadis, serta mampu melakukan istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang dalil kehujahan ijma. Terdapat berbagai dalil yang menjadi dasar ijma, salah satunya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, implementasi atau penerapan ijma. Implementasi ijma dalam menetapkan suatu hukum melibatkan proses yang sistematis dan memerlukan konsensus di antara para ulama. Ada beberapa langkah yang diambil dalam implementasi ijma untuk menetapkan suatu hukum. Yang pertama, mengidentifikasi masalah hukum yang baru atau yang tidak memiliki penjelasan jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Perlu diidentifikasikan. Ini bisa berkaitan dengan perkembangan baru dalam masyarakat atau dalam situasi khusus yang belum pernah dibahas sebelumnya. Yang kedua yaitu pengumpulan para ulama dan ahli hukum Islam yang berkompeten dalam bidang tersebut harus dikumpulkan. Mereka harus memiliki keahlian dalam ilmu Al-Quran, hadis, atau fikih hukum Islam. Yang ketiga yaitu para ulama perlu mengadakan musyawarah dan debat ilmiah mengenai masalah yang dihadapinya. Ulama perlu mempertimbangkan atau menganalisis semua sudut pandang yang relevan. Tidak lupa menggunakan dasar Al-Quran, hadis, qiyas, dan prinsip-prinsip fikih lainnya. Selanjutnya yaitu setelah para ulama bermusyawarah atau berdiskusi yang mendalam, para ulama mencoba mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai hukum yang akan ditetapkan. Proses ini mungkin memerlukan waktu karena semua pendapat harus dipertimbangkan dan disatukan. Yang kelima, jika konsensus tersebut tercapai, keputusan tersebut didokumentasikan secara formal. Biasanya ini bisa berupa fatwa atau keputusan hukum
yang ditulis dan disahkan oleh para ulama yang terlibat dalam ijma'. Langkah yang keenam yaitu pengumuman keputusan hasil ijma' diumumkan kepada masyarakat. Otoritas keagamaan atau lembaga hukum Islam mengumumkan keputusan ini agar diketahui dan dipatuhi oleh umat Islam. Langkah yang ketujuh, hukum yang telah ditetapkan melalui ijma' diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Otoritas keagamaan dan lembaga hukum memastikan bahwa hukum tersebut ditetapkan dengan benar. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Ijma' yang telah ditetapkan bisa dievaluasi ulang jika ada perubahan kondisi atau munculnya informasi baru yang signifikan. Para ulama bisa berkumpul kembali untuk meninjau dan jika perlu memperbarui ijma' tersebut. Salah satu kasus implementasi ijma' yaitu tentang hukum bayi tabung. Dengan perkembangan teknologi medis, muncul metode bayi tabung yang belum pernah dibahas dalam teks-teks klasik. Para ulama modern berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini. Mereka menganalisis prosedur bayi tabung dalam kerangka hukum Islam. Mereka mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan nasab atau garis keturunan, moralitas, dan kesehatan. Setelah berdiskusi secara mendalam, mereka mencapai kesepakatan bahwa bayi tabung diperbolehkan dalam syarat-syarat tertentu, misalnya penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Dengan proses-proses yang telah dilalui, ijma' membantu memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks yang terus berkembang, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua tentang istinbat. Secara etimologis, kata istinbat berasal dari kata benda yaitu an-nabat, bentuk masdar dari nabata yang butuh nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang pertama digali. Menurut Haisam Hilal, kata istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam arti al-istihraj atau mengeluarkan, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Poin kedua yaitu dalil tentang istinbat. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu az-zikri atau Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepadamu. Ayat ini mengindikasikan peran Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan Al-Quran yang merupakan bagian dari proses istinbat. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, implementasi istinbat. Istinbat adalah metode penarikan hukum atau fatwa dalam Islam dari sumber-sumber syariat seperti Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Implementasi istinbat dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang melibatkan analisis teks dan kontekstualisasi hukum Islam. Ada beberapa langkah umum dalam proses istinbat beserta contoh penerapannya. Dalam kasus penggunaan vaksin yang mengandung bahan tidak halal, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Apakah penggunaan vaksin yang mengandung bahan tidak halal diperbolehkan dalam Islam? Dan yang kedua, referensi ke sumber utama yaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
Ada juga dalam hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan juga penawar obatnya. Yang ketiga yaitu penelitian ijma. Ulama sepakat bahwa keadaan darurat dapat mengubah hukum asal atau kaidah fikih, yaitu darurat menghalalkan yang dilarang. Fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mungkin sudah pernah membahas masalah ini. Yang keempat yaitu analogi atau kias. Menggunakan kaidah kias, kondisi darurat dalam kesehatan dapat disamakan dengan diperbolehkannya memakan makanan haram dalam keadaan kelaparan yang mengancam nyawa. Contoh lain yaitu penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan tidak halal saat tidak ada alternatif yang halal. Yang kelima yaitu kesimpulan dan fatwa. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, dalam konteks darurat di mana tidak ada alternatif vaksin yang halal dan kesehatan umat manusia terancam, penggunaan vaksin yang mengandung bahan tidak halal diperbolehkan. Kondisi darurat ini harus dipastikan benar adanya oleh ahli medis yang kompeten. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam atau maqasid asy-syariah. Contoh penerapan di kehidupan nyata yaitu adanya kasus COVID-19 dan vaksin. Ketika vaksin COVID-19 pertama kali dikembangkan, beberapa mengandung bahan yang dipertanyakan kehalalannya. Ulama dan ahli medis bekerja sama untuk menentukan apakah vaksin tersebut boleh digunakan. Fatwa yang dikeluarkan seringkali membolehkan penggunaan vaksin tersebut karena darurat kesehatan global dan tidak adanya alternatif yang memadai. Kesimpulan dari implementasi istinbat melibatkan analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan kontekstualisasi terhadap masalah modern. Proses ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang kias. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian kias. Menurut bahasa atau etimologis secara bahasa, kata kias berasal dari bahasa Arab yang berarti mengukur, membandingkan atau menilai. Kias dalam konteks ini adalah tindakan membandingkan satu hal dengan hal lain untuk mendapatkan pemahaman atau keputusan tertentu berdasarkan kesamaan di antara keduanya. Pengertian kias menurut istilah atau terminologis. Secara istilah, kias adalah suatu metode penalaran hukum dalam fikih Islam yang menerapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan dalam nas, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan cara membandingkannya dengan perkara lain, yaitu hukumnya sudah disebutkan dalam nas karena adanya kesamaan ilat sebab hukum di antara keduanya. Misalnya mengharamkan narkoba dengan analogi atau kias yang mengharamkan khamar, minuman keras, karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal. Poin yang kedua yaitu tentang dalil kias. Terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Ayat ini mendorong penggunaan akal dan pemikiran dalam mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada yang sejalan dengan prinsip kias. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, implementasi kias. Menurut para ulama usul, kias itu memerlukan 4 unsur utama. 4 unsur ini sering juga disebut dengan rukun. Di sini saya akan menjelaskan keempat rukun tersebut beserta implementasinya. Yang pertama yaitu al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas, yaitu kepada Al-Quran maupun hadis. Sebagai contoh, air perasan buah kurma dan anggur termasuk
termasuk contoh al-aslu. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu. Yang kedua yaitu far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau as-sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas tadi, yang menjadi al-far'u yaitu an-nabit, yaitu perasan dari selain kurma dan anggur, yaitu diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan. Terus rukun yang ketiga yaitu al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas tadi, maksudnya perasan. Rukun yang keempat yaitu al-illat. Yang dimaksud dengan al-illat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh yang telah saya sebutkan, illat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan. Itulah implementasi dan rukun tentang qiyas. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.